Who's back? I'm not gonna kill you just but you. Julia! I don't need you. Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Julia. Tepat 1 tahun yang lalu, seorang sahabatnya yang bernama Nina tiba-tiba menghilang di hutan saat bersamanya, dan sampai sekarang belum ditemukan sehingga, hal itu membuat Julia dituduh sebagai pembunuh Nina. Julia bangun dari tidurnya lalu menyapa ayahnya di halaman rumah. Alarm clock at 9. You wanna help me fix this, baby? But I have to train. It's my girl. Saat sarapan pagi, Julia bertanya kepada ibunya tentang menonton film bersama di bioskop. Are we still going to the movies today? I'm sorry, Julia. Something came up. Tetapi ibunya membatalkan rencana tersebut akibat kesibukannya. Julia kesal lalu pergi meninggalkan ibunya. We can go tomorrow. Julia adalah salah satu atlet pelari di sekolahnya. Saat berada di sekolah, Julia mendapat bulian dari temannya. Look who's back. Mereka memanggil Julia sebagai pembunuh. Namun, seorang teman kelasnya yang bernama Adam datang menolongnya. Are you okay? Okay. Akibat permasalahan yang dialaminya, Julia mendatangi dokter psikologis untuk berkonsultasi. Psikiater tersebut menawarkan supaya Julia dihipnotis agar ia bisa menceritakan semua permasalahan yang ia sembunyikan dalam pikirannya. Namun Julia meminta untuk memikirkan hal itu terlebih dahulu. What do you think about hypnosis? Can I think about it? Take your time. Julia mendapat pertanyaan dari ayahnya setelah dia melihat hubungan anak dan istrinya terlihat tidak akur akhir-akhir ini. Tetapi Julia mengatakan kalau hubungan mereka baik-baik saja. What's going on with you two? Don't worry about it. It's my girl. Yes, sir. Saat pelajaran berlangsung, Julia terus memikirkan peristiwa hilangnya Nina. Dan tiba-tiba ia melihat seorang pengikut di media sosialnya mengirim pesan. Pengikut itu menamai dirinya Family. Perhatian Julia yang sangat fokus kepada ponselnya membuat dia mendapat teguran dari gurunya. Dan lagi-lagi, seorang siswa yang bernama Brittany ikut campur dengan permasalahan Julia. Disrespectful to be on your phone, Julia. Guru itu pun meminta Julia untuk tidak pulang setelah pelajaran selesai. Gurunya yang bernama Delgado, ternyata sudah mengetahui permasalahan Julia selama ini. Ia percaya kalau Julia tidak membunuh Nina, dan dia mencoba memperjelas hilangnya Nina waktu itu. And it's okay if you're not okay. Hard not knowing if Nina's alive or if she... Menurut Julia, Nina tiba-tiba hilang saat bersamanya di pinggir hutan setahun yang lalu. Namun, jejak dan kabar teman baiknya itu tidak pernah diketahui sampai sekarang. Delgado ikut prihatin dengan permasalahan Julia, dan ia siap membantu jika Julia membutuhkannya. Here if you ever need anything. Saat malam tiba, Julia dihampiri ibunya dan mengatakan bahwa sepupunya yang bernama Matt akan datang dan tinggal di rumah mereka selama 2 minggu untuk menyelesaikan magangnya di bengkel mereka. Dengan keadaannya sekarang, Julia sebenarnya belum siap untuk menerima orang baru di rumah mereka. Namun, ia harus menerima hal itu. Karena bagaimanapun juga, Matt masih bagian dari keluarga mereka. Setelah selesai makan malam, Julia kembali mendapat pesan dari Family. Family mengatakan kalau dia semakin mengenal Julia, dan Julia adalah orang spesial baginya. Julia lalu membalas apakah orang itu adalah Brittany. Tetapi Family membalas jika dia bukan Brittany, dan dia akan membuktikan besok. Keesokan paginya di sekolah saat Julia melihat Brittany terkena kotoran. Rough morning? Morning, actually. Tiba-tiba pesan dari Family kembali masuk. Julia pun yakin kalau orang itu bukan Brittany. Julia lalu meladeni pesan Family. Setelah saling balas pesan, Family mencoba mengajak Julia untuk bergabung dengan keluarganya. Family seolah-olah masuk ke alam bawah sadar Julia, dan menceritakan suasana kedamaian yang akan Julia alami jika bergabung dengan keluarga itu. To help you and people like you find a family. Family mengatakan jika semua permasalahan Julia akan hilang saat bersama keluarga Family. Tak lama kemudian, Julia pun tersadar dari lamunannya, lalu meninggalkan tempat itu. Ketika jam istirahat, Adam kembali mendekati Julia, dan mereka pun berkenalan. Ternyata Adam sudah mengetahui tentang hilangnya Nina. Namun Julia meminta supaya Adam tidak membahas peristiwa itu. I'd rather not talk about it, if you don't mind. Saat sampai di rumah, Julia menemukan kado di atas meja dengan sebuah catatan pesan yang berbunyi, "Kami sangat senang menjadi keluargamu." Kado itu berisi gaun wanita, dan sepertinya Julia menyukai gaun tersebut. Di sekolah, Adam menemui Julia dan mengajaknya untuk nonton di bioskop. Do you wanna come? Why not? Here, put your number in. Tiba-tiba Brittany datang dan memotong obrolan mereka. Do you want me to
tell your little secret to your new friend? Brittany menceritakan rahasia Adam bersama pacarnya kepada Julia. Karena kesal, Adam membalasnya juga menceritakan rahasia Brittany. Dia mengatakan kalau Brittany suka mengikuti Julia dan Nina secara diam-diam saat Nina hilang di hutan waktu itu. She was in the woods last year, and Nina went missing. Followed you. What did you do? Why were you following us? Namun Brittany membantah tuduhan itu, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi Adam meyakinkan Julia jika hal itu benar. Not lying. Sepupu Julia yaitu Matt, datang menghampirinya dan meminta untuk mengobrol bersama. Namun Julia menolak, karena Adam sudah menunggunya untuk pergi ke bioskop. Do you want to hang out or catch up later? I'm sorry, I have plans. Selesai nonton, Julia bertanya apakah Adam pernah melihat pria yang mengikuti mereka ke hutan saat peristiwa hilangnya Nina tahun lalu. Karena rupanya, Julia mencurigai sepupunya di peristiwa ini yaitu Matt. Tetapi Adam menjawab kalau ia hanya memperhatikan dari parkiran mobil dan tidak melihat orang lain. Setelah sampai di rumah, kali ini giliran Matt yang mendapat pertanyaan dari Julia. Akan tetapi jawaban yang sama juga didapat. Matt mengatakan kalau dirinya juga sedang mencari jawaban atas hilangnya Nina. Julia lalu memberitahu Matt jika Brittany berada di hutan itu saat Nina menghilang. Namun mereka sepertinya masih saling mencurigai dan belum ada kepercayaan. Promise me you don't know what happened. Promise. Namun saat Julia akan mengunjungi tempat hilangnya Nina, di jalan itu dia menemukan foto mesra Matt bersama Nina. Dan malam itu, Julia bermimpi jika ayah Nina tiba-tiba mengusirnya saat mereka sedang asik bercanda bersama di kamar Nina. Sehingga Julia pun kembali mengingat ketika Nina dilarang oleh ayahnya untuk keluar dan bergaul dengan orang lain karena ayah Nina trauma dengan kasus kematian istrinya. Well, if I have to, Nina. Listen to yourself, Dad. Di sekolah, Julia menceritakan kepada Adam tentang Matt. Julia tetap menaruh kecurigaan kepada sepupunya itu. Apalagi sebelum Nina menghilang, dia seperti menghindari Matt. Pulang sekolah, Julia mengajak Matt dan ayahnya untuk menghadiri peringatan 1 tahun hilangnya Nina. Semua orang-orang terdekat Nina hadir di acara itu. Di acara itu, Julia melihat perempuan asing yang bersama Bu Guru Delgado. Namun Adam juga tidak mengenal wanita tersebut. Girl, this is still not it. I don't know. Maybe her niece? Saat Julia menaruh bunga untuk Nina, dia melihat tulisan Matt di secarik kertas. Tulisan itu berisi permintaan maaf Matt untuk Nina. Julia lalu berdiri, namun tiba-tiba Who did this? You bunch of ignorant idiots! dia mendapat lemparan telur busuk dari seseorang. Perasaan Julia bercampur aduk, kemudian segera meninggalkan tempat itu. Julia merasa jika semua orang menganggapnya sebagai pembunuh Nina. Namun dia akan terus berusaha untuk mencari keberadaan Nina. She wouldn't let the whole town blame me for her disappearance. Alright. Tiba-tiba Julia mendengar suara aneh di dalam rumahnya. Dia pun masuk ke dalam kamar Matt dan menemukan surat di dalam tas. Surat itu ditulis oleh Nina yang isinya menyuruh Matt supaya pergi meninggalkan dirinya. Kemudian Julia mencari Matt, namun dia justru menemukan ayah Nina di dapur. Ayah Nina marah dan meminta Julia untuk memberitahu apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya. I have nothing to lose anymore, Julia. Namun Julia ketakutan dengan ancaman ayah Nina, karena dia benar-benar tidak tahu tentang penyebab hilangnya Nina. Mr. Reynolds, please, I promise I don't know what. I want to die knowing what happened to my daughter. Please, I don't. Ketika ayah Nina akan memukul Julia, tiba-tiba seseorang melempar batu dari jendela yang mengenai kepala ayah Nina hingga membuatnya pingsan. Bersamaan dengan itu, Family kembali mengirim pesan kalau dia akan selalu melindungi Julia. Dengan kejadian itu, pikiran Julia semakin kacau. Ditambah lagi dengan sikap sang ibu yang seharusnya ada di sisi Julia dalam keadaan seperti itu, tetapi dia malah sibuk dengan pekerjaannya. Julia menyampaikan kesedihannya kepada sang ibu, sehingga ibunya pun minta maaf dan ia berjanji akan selalu ada dalam kehidupan Julia. I needed you. Why did you leave me? I'm sorry. I love you so much. Pagi itu, Julia melihat Matt di jalanan dengan berjalan tergesa-gesa. Karena semakin curiga, Julia masuk ke kamar Matt dan memeriksa laptopnya. Julia melihat chattingan mesra antara Matt dan Brittany. Sehingga Adam dan Julia memilih bolos dari sekolah untuk menguntit Brittany. Dan mereka pun melihat saat Brittany dan Matt bertemu di sebuah kafe. Matt mencoba memancing Brittany supaya dia menceritakan semua rahasia pribadinya. Namun Brittany tidak seperti yang ia pikirkan. Dia mengatakan kalau hubungan mereka masih terlalu dini, jadi belum waktunya dia menceritakan kehidupan pribadinya kepada siapapun. Sampai di rumah, Julia dipanggil orang tuanya. Mereka menyampaikan kalau Julia ditangguhkan dari tim lari di sekolahnya.
akibat nilainya yang buruk dan sudah beberapa kali tidak mengikuti latihan. Untuk itu mereka menyita ponsel dan laptop Julia, supaya dia lebih fokus terhadap pendidikannya. I don't think I even noticed a brand new laptop, but it ends now. Saat akan masuk ke kamarnya, Julia bertemu Matt. Matt mengetahui kalau Julia sudah melihat isi laptopnya. Sehingga sepupunya itu pun menjelaskan kalau hubungannya dengan Brittany hanya untuk mencari tahu informasi tentang Nina. Kemudian, Matt akhirnya mengaku jika dia sudah berpacaran dengan Nina sebelum menghilang. Untuk itulah dia juga akan mencari tahu penyebab hilangnya Nina. Mereka pun sepakat untuk mencari Nina bersama-sama. We need to work together. Yeah, for Nina. Saat tiba di kamarnya, Julia menemukan sepucuk surat. Julia membacanya dan ternyata itu adalah pesan dari Nina. Julia mengecek tulisan tangan itu dan benar, itu adalah tulisan Nina. Surat itu berisi pesan yang menyuruh Julia untuk mencari sebuah buku di perpustakaan sekolah. Buku itu berjudul, Bagaimana Wanita Bisa Mendominasi Dunia. Setelah keluar dari perpustakaan, Julia bertemu Bu Guru Delgado di luar. Ibu guru itu bertanya tentang keadaan Julia, dan entah kenapa dia selalu menawarkan bantuan untuk Julia. Anything I can help with? Thank you. I'm okay. Di rumah, Matt bertanya tentang kenapa Julia selalu mau menerima pesan dari orang misterius yang menamai dirinya Family. Julia menjawab kalau dia hanya mengikuti arus karena orang itu sepertinya mengetahui keberadaan Nina. Matt berpesan supaya Julia berhati-hati menghadapi orang itu, sementara dirinya akan terus mencari informasi. Saat sendiri di rumah, Julia mendengar ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berulang kali mengucapkan kata Julia pembunuh. Julia lalu mencari asal suara tersebut, dan ia menemukan boneka serta loudspeaker di dalam kardus. Dengan cepat, Julia mengejar orang tersebut. Dan dengan kecepatan yang dimilikinya, ia berhasil menemukan orang itu. Dan ternyata, dia adalah Brittany. Why are you doing this to me? Get off me! Julia marah dan meminta penjelasan kepada Brittany tentang apa tujuannya melakukan hal tersebut. Tetapi Brittany mengatakan kalau sebenarnya dia datang untuk membatalkan niatnya itu, tetapi dia sudah terlambat. Julia lalu mengatakan apakah Brittany yang mengirim pesan kepada dirinya selama ini. Namun Brittany tidak mengerti pesan apa yang dimaksud Julia. Brittany mengatakan kalau dia bukan pembunuh Nina. Julia bangun pagi setelah mengalami mimpi buruk, dan pagi itu ia disambut dengan kabar buruk dari ibunya yang mengatakan jika Julia sudah dikeluarkan secara permanen dari tim lari di sekolahannya, akibat perkelahiannya dengan Brittany tadi malam. I had to permanently ban from the track team because of fight with Brittany last night. Hal itu membuat Julia semakin bingung dan frustasi. Dengan kondisi seperti itu, Julia mendatangi Bu Guru Delgado untuk meminta penjelasan dan pencerahan dengan semua masalah yang dihadapinya. Everything alright? Of course. Yeah, come on in. Ketika Delgado menyiapkan minuman, Julia melihat sebuah ponsel di meja yang berisi pesan chattingan orang misterius yang menghubunginya selama ini. Julia bertanya tentang ponsel itu. Why do you have this? Ibu Delgado mengatakan, jika ponsel tersebut ia sita dari salah satu siswa di sekolah, namun dia tidak boleh memberitahu siapa siswa tersebut. I'm sorry, I can't tell you that. Tiba-tiba, Julia kembali mendapat pesan dari Family yang mengatakan supaya Julia membuktikan jika dia patuh kepada mereka daripada kepada Adam. Sorry, that's my mom. Of course. Julia lalu menemui Adam dan memberitahu tentang perintah Family, yang semakin membahayakan dirinya dan selalu mengajak Julia untuk bergabung dengan mereka. Julia pusing tentang langkah apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan orang misterius itu sebelum terlambat. Tiba-tiba, pesan dari Family kembali masuk. Dia mengatakan supaya Julia menemuinya untuk bergabung dengan kelompok mereka di tempat hilangnya Nina. Julia segera menuju tempat hilangnya Nina dan tiba-tiba, dia mendapat serangan dari seseorang yang membuatnya pingsan. Julia tersadar dalam keadaan tangan terikat dan dikelilingi perempuan yang berkerudung. Tiba-tiba muncullah Bu Delgado yang diikuti beberapa wanita dengan seragam yang sama. Welcome to your new family. Bu Delgado mulai berbicara dan mengatakan, jika kelompoknya itu sudah lama, mereka semua adalah kaum perempuan yang tidak dianggap, dan hanya dimanfaatkan oleh kaum pria untuk keuntungan mereka sendiri. Bisa dibilang mereka adalah korban penindasan perempuan. Untuk itu, Delgado akan merubah sistem tersebut. And women are always visitors in that game. Could you think I'm okay with this? I kept them safe, gave them a home. Mereka lalu mengajak Julia untuk memberikan kejutan. Para wanita itu membawa Julia ke sebuah rumah dan mereka turun ke ruangan bawah tanah. Di ruangan itu, Julia menemukan Nina yang sedang duduk di ranjang.
Julia memeluk Nina lalu menangis. Kebahagiaan di antara kedua sahabat itu kembali terlihat. Mungkin Julia merasa lega setelah mengetahui kalau Nina ternyata masih hidup. Setelah mereka mempertemukan keduanya, Delgado lalu mengajak Julia untuk melakukan tugas terakhirnya sebelum bergabung dengan kelompok itu. It's time for your final task. Mereka membawa Julia ke ruangan lain. Dan ternyata di ruangan itu Julia menemukan Adam dalam keadaan terikat. Delgado lalu memberikan pistol kepada Julia dan menyuruhnya untuk menembak Adam karena Delgado tidak ingin Julia berteman lagi dengan lelaki siapapun. Julia, you're wrong about me. Akan tetapi, Julia tidak sanggup melakukan itu, sehingga Nina membawa Julia ke kamarnya untuk mendapatkan penjelasan. Saat mereka sampai di kamar, Nina mengatakan kalau mereka harus kabur dari tempat tersebut. Sorry that I said those things earlier. I didn't. Nina menyesal telah bergabung dengan kelompok itu. Dia merasa otaknya telah dicuci untuk melakukan kemauan Delgado. Akan tetapi, Delgado muncul dan mendengar rencana mereka. I need to get out of here. Julia! Worry, I'm not gonna kill you. Just Sementara itu, Julia sedang mendapat cekikan dari Delgado di kamar atas. Namun ibu Julia juga tiba-tiba muncul dan menyelamatkan anaknya. Matt datang dan membuka ikatan Adam. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara di luar rumah, polisi sudah sampai di tempat itu. Di akhir film, Julia mendapat hadiah mobil dari orang tuanya untuk melanjutkan kuliahnya di luar kota. Sementara Matt dan Nina akhirnya kembali bersama. Namun Julia menyuruh Adam untuk mencari kehidupannya sendiri. Rupanya dia hanya menganggap Adam sebagai sahabatnya selama ini. go find your own life. I will. Dan film pun berakhir.